Shalom. Jemaat yang dikasihani Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ruang yang kudus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak, doa dimulai. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu minggu kedua setelah Epifanias. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong, kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam minggu kedua setelah Epifanias, yaitu pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan topik minggu kita adalah Tuhan adalah kasih dan setia. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Marilah kita memuliakan Tuhan yang sangat mengasihi kita dengan menyanyian Kupuji Kasih Setiamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Haleluya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dan Timur kelahiran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu kedua setelah Epifania hari ini, yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Beginilah hukum Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya, tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan, nas epistel pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan paduan suara pengumuman Inapel hari Kamis. Salam, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong minggu kedua setelah Epifanias 16 Januari 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week, dan seksi, serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacanya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah minggu di masa PPKM level 2. Hari ini Minggu 16 Januari 2022 adalah minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu Debata Parasiroha Nama Noktong.
Tuhan adalah kasih dan setia. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2, 4 Januari sampai dengan 17 Januari 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 300 orang atau 50%. Ibadah minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu ibadah minggu pagi jam 9.30 dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang kedua, ibadah minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu sebelum dan setelah khotbah, yaitu yang pertama persembahan 1A dan 1B sebelum khotbah. Yang kedua, persembahan kedua untuk kantor pusat HKBP setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening Bank HKBP Kernolong, nomor rekening terlampir di Bank BNI Cabang Keramat atau melalui Sintua Wik masing-masing. Berita pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan, yaitu Saudara Patar Rondor Sairang, putra Bapak Rudi Hendrik Sairang Nahinan, dan Inang Star Uli Simatupang, warga jemaat WIK 8, HKBP Kernolong, alamat Jalan Haji Nawin 3, nomor 38, RT 7 RW 3, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi. Dengan tunangannya, Saudari Yuliasi Maranata Panjaitan, putri Amang Sahat Marudut Hasoloan Panjaitan almarhum, dan Inang Situa Evangelis Rusti Idalu Lamora Harungguan Sianturi almarhum, warga jemaat WIK 8 HKBP Kernolong. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 15 WIB di HKBP Kernolong. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati persiapan dan rencana pernikahan tersebut. Berita duka cita. Pertama, telah meninggal dunia pada hari Senin 10 Januari 2022 di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, yaitu Amang Sumihar Mangapul Siagian, suami Inang Ruslan Boru Sibarani, warga jemaat 5. Alamat Jalan Howitzer Raya nomor 48, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Tutup, umur 84 tahun 7 bulan 23 hari. Disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD. Acara melayat telah dilaksanakan pada hari Selasa 11 Januari 2022. Ibadah tutup peti dan pemberangkatan telah dilayankan pada hari Rabu 12 Januari 2022. Telah dikebumikan di Bonapasogit, Banua Luhu, Sigumpar, Toba pada hari Kamis 13 Januari 2022 oleh pendeta dan majelis jemaat HKBP Simare-Mare, Banua Huta, Sigumpar, Distrik 4, Toba. Yang kedua, telah meninggal dunia pada hari Selasa 11 Januari 2022 di RSPAD Gatot Subroto, yaitu Inang Dewi Susanti Boru Aritonang, istri Amang Pendeta Bernard Manik, MTH, Praises
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Ibunda Emanuela Kristi, Sophie Flori Eiren, Gideon Fajar, dan Yobel Evans Nathanael, warga jemaat 11 Perserahan. Alamat perumahan PTB Blok 12 Blok L2 nomor 18 Duren Sawit, Jakarta Timur. Tutup umur 48 tahun, 11 bulan, 19 hari. Disemayankan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto. Acara melayat dan ibadah pemberangkatan telah dilayangkan pada hari Rabu 12 Januari 2022. Ibadah tutup peti dan pemakaman pada hari Jumat 14 Januari 2022 telah dilayankan oleh Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Inang Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, Kepala Departemen Diakonia HKBP, serta pendeta dan majelis jemaat HKBP Bangun Parbuluan Distrik 6 Dairi. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Perkunjungan dan pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Jumat 14 Januari 2022 telah dilaksanakan perkunjungan dan pelayanan perjamuan kudus ke rumah warga jemaat yang sakit, yaitu Inang Sumihar Boru Sitorus, istri Amang Sirait, warga jemaat Wik 6, alamat Tegal Alur, Jakarta Barat. Perkunjungan ini dilayankan oleh Amang Pendeta Robert S. Pendeangan dan keluarga, Inang Bifel Pro Juliani Boru Tarihoran, Amang Situa PB Richard Situngkir, dan keluarga. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat HKBP Kernolong menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun yang diambil dari Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Demikian warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita, persembahan 1A, 1B. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 693, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kedua setelah Epifania pada saat ini, mari kita persiapkan bacaan dari firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 36 dari ayat 6 sampai ayat 11. Nanti akan kita baca secara berbalasan, tetapi karena mengingat Mazmur ini tidak terpisahkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, maka saya akan baca dari ayat 1 sampai 5, kemudian kita nanti respon surya, dan di ayat 12-13 kembali saya sendiri membacakannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Kita berbalasan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Khotbah ini saya pikir sangat relevan untuk kita di tengah-tengah kehidupan kita, terutama mengawali tahun 2022 ini, di mana lebih kurang 2 tahun kita diterpa badai yang sangat menakutkan, yang tidak tanggung-tanggung, Bapak, Ibu, Saudara, sebab menyangkut sampai kepada nyawa. Dan masih banyak lagi di sekitarnya berbarengan dengan itu, sebab muncul banyak kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Awal dari Mazmur ini menggambarkan keadaan seperti itu. 5 ayat yang pertama tadi menyebutkan bahwa ada orang fasik yang disamakan juga dengan dosa, yang bertutur kata di lubuk hatinya segala yang membuat kejahatan. Dia tidak ada rasa takut kepada Allah, bahkan Allah itu sepertinya dianggap tidak ada. Perkataan dari mulutnya adalah kejahatan dan tipu daya. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara,
Ada banyaknya sekarang ini para penipu yang ditopang dengan canggihnya alat-alat komunikasi. Sedemikian rupa mereka pergunakan juga untuk menipu. Ia berhenti berlaku bijaksana. Bayangkan, berarti tadinya ada bijaksana, ada potensi untuk melakukan yang baik, ada potensi pada dirinya untuk melakukan yang berguna bagi orang banyak. Tetapi ia berhenti berlaku bijaksana. Dia senantiasa merancang kejahatan di tempat tidurnya. Tempat tidur adalah tempat beristirahat. Tempat tidur adalah tempat di mana kita memohon kekuatan yang baru dari Tuhan. Tapi tempat tidur dipakai merancang kejahatan. Lalu ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Sengaja dia menempatkan dirinya di sana. Orang percaya, orang beriman senantiasa akan berupaya menjauhi jalan orang yang tidak baik. Jalan orang jahat selalu ditinggalkan. Tapi ini tidak. Dan kemudian apa yang jahat tidak ditolaknya, malah dinikmatinya, disukainya, saudara-saudara. Daftar itu yang disebutkan tadi bertolak belakang atau jauh dari kasih. Sebab itu semua adalah mematikan. Atau boleh kita katakan itu sebenarnya adalah kematian. Ya, kenapa saya katakan mematikan? Kalau sudah ada upaya-upaya melakukan kejahatan, itu kan sudah berpikir untuk menghabisi, sudah berpikir untuk menghempang yang baik, eksistensi manusia mau dikekangnya. Bahkan kita tahu sampai nyawanya pun nyawa orang yang diperdayanya atau orang yang dijahatinya itu dia tidak peduli, saudara-saudara. Oleh karena itu jauh sekali dari yang namanya kasih, jauh sekali daripada kehidupan ataupun menghidupkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur yang oleh pimpinan kita mengambil dari ayat 6 sampai 11 supaya kita fokus memahami bagaimana kita hidup di tengah-tengah atau di sekitar orang-orang jahat ataupun keadaan yang jahat itu. Apakah kita mundur? Tentu tidak. Apakah kita lalu bertopang dagu, hanya melihat, menanti, bahkan mungkin sampai ngantuk, bahkan tidak tahu lagi apa yang dilakukan? Tentu tidak. Sebagai orang beriman, itu yang diserukan oleh pemazmur ini sekarang. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, aku lihat kasih-Mu sampai ke langit, jauh, tinggi, melampaui semua ukuran tinggi dalam logika manusia. Setiamu sampai ke awan yang tidak terjangkau manusia. Keadilanmu seperti gunung-gunung. Gunung apa yang tertinggi ya ibu-ibu, bapak? Mount Everest, lebih tinggi dari situ keadilan Tuhan, ya, lebih tinggi dari situ. Lalu hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Awal-awal saya naik Tampomas dari Belawan menuju Tanjung Priok di tahun 80-an, ibu bapak, baru saya sadar samudra itu luas. Ada orang mengatakan tanpa tepi. Ya karena di tengah tidak kelihatan. Mau menggambarkan luasnya, lebarnya. Tapi dikatakan oleh pemazmur di sini, hukum-Mu Tuhan melampaui itu. Artinya tidak ada yang dapat menjangkau ataupun ya yang mengukurnya. Lalu ini juga menarik Bapak Ibu Saudara. Pengakuan pemazmur ini, manusia dan hewan. Di satu sisi kok
diikutkan hewan, saya pikir ya. Manusia kau selamatkan, tapi hewan juga disebutkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Artinya manusia yang punya nafas, hewan juga punya nafas. Di tengah-tengah yang banyak kejahatan, kefasikan yang disebutkan itu, tetapi Tuhan menyelamatkan. Tuhan beda dengan kejahatan. Tuhan beda dengan apa yang dilakukan oleh orang fasik tadi. Sebab mereka tidak berpikir untuk menyelamatkan. Mereka tidak berpikir untuk menghidupkan. Mereka tidak berpikir untuk membangun. Tetapi mereka merusak, mematikan. Tetapi Tuhan dengan kasih setianya, dengan keadilannya, dengan hukumnya, Dia menyelamatkan. Saya yakin kita juga semua yang ada di gedung gereja dan juga yang ikut live streaming ini menyenangi kehidupan. Amin. Kalau tidak ada yang mengatakan amin lagi, saya pikir ya kita tidak benar. Tapi sekarang kita yakin sebab Tuhan itu memang betul-betul penuh kasih setia yang menghidupkan. Saudara-saudara, ukuran kasih yang jauh dari takaran manusia, jauh dari pikiran manusia. Lalu disebutkan juga bagaimana bentuk daripada kasih yang menyelamatkan itu. Kasih setia yang menghidupkan itu. Kasih setia yang senantiasa memperhatikan kehidupan orang-orang yang berada di tengah-tengah atau di sekitar yang jahat itu. Di ayat 7 dan ayat 9 sampai 9 kita perhatikan Bapak Ibu, terutama sekarang ayat 8-9, bahwa anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Kemudian mereka menyenangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, di rumah Tuhan. Dan Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Bahwa di hadapan Tuhan ada di situ sumber kehidupan. Ada keselamatan sehingga anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Berlindung itu bukan sekedar berlindung dari terik matahari. Berlindung itu bukan sekadar berlindung dari dinginnya angin. Tetapi berlindung itu adalah gambaran bagaimana seekor hewan, bagaimana seekor raja wali yang melindungi anaknya dari musuh-musuh di sekitarnya. Masih ingat Inang bagaimana induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya? Senang melihatnya, dan anak-anak ayam itu sepertinya bercanda, sepertinya tidak ada lagi rasa takutnya, sebab dia sudah berada di kepak sayap induknya. Memang ada hangatnya, iya, tapi bukan sekadar hangat, tapi ada rasa aman. Seperti itu diberitakan kasih setia Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini saya memperhatikan amang inang warga jemaat kita. Ada banyak warga jemaat kita sekarang tinggal sendiri yang tua. Kadang-kadang tidak ada lagi temannya untuk ngobrol. Bahkan mereka pengen udah saya mau ke rumah jompo saja. Di sana masih ada orang yang sebaya dengan saya, yang mau mendengar saya. Di tempat ini sepertinya walaupun bukan rasa sakit hatinya, tapi tampaknya bahasa komunikasi saya tidak lagi sama dengan mereka. Sebab rentang usia saya dengan mereka sudah jauh. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Ada banyak yang mungkin berbeban berat sekarang ini, diterpa oleh banyaknya beban. Sehingga dia, ya kalau kita pada masa Natal mengingat ada simbol
yang diberikan oleh PGI dan KWI, gambar yang berwarna coklat. Coklat itu adalah menggambar kegelisahan. Warna coklat itu menggambar kegelisahan. Ada banyak yang gelisah. Lalu di mana mereka berlindung? Di mana mereka mendapat kehangatan? Di mana mereka mendapat kenyamanan? Firman ini mengatakan, di bawah, di dalam kepak sayap Tuhan. Saudaraku, gereja itu disebutkan juga di sini, walaupun dengan kata yang berbeda. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Rumah Tuhan itu gereja, persekutuan orang-orang percaya. Hanya jangan salah, ya, kalau kita disebut di sini dengan lemak, lalu nanti makan lemak terus di gereja, ya, ini enak sekali nih memang soal terjemahan ini, ya, bahasa Batak kita, simbol yang enak itu, lemak itu, bahasa Bataknya apa ya? Tabu-tabu, ya kan, tabu-tabu itu sebenarnya, iya. Memang tabu-tabu ini molonga, ini pangan ada, so ini mah melongok tabu, ya. Apalagi rabusan, ingat tamu dobe rabusan, diingat dobe, kadang aku sialang rabusan, ingat do pasti tabu nih, ya. Tapi mau dikatakan sebenarnya di sini dengan lemak yang dimaksud itu bahwa di rumah Tuhan itu ada yang indah, ada yang menyenangkan, ada yang membuat kita bisa merasakan benar-benar kita kenyang. Oleh karena itulah di tempat yang lain pemazmur berkata sebab seperti ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 11, saudara-saudara. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Karena di situ ada yang enak, di situ ada perlindungan, di situ ada kehangatan. Dan ini yang perlu kita ciptakan Bapak Ibu Saudara. Mencipta bukan asal dibuat. Sebab dalam tahun kesehatan ini bagaimana gereja, bagaimana kita umat Tuhan benar-benar menciptakan bahwa persekutuan atau rumah Allah itu adalah rumah yang menyenangkan, yang dapat memberikan jawaban kepada orang-orang yang gelisah. Pemazmur juga pernah berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Rumah Tuhan itu harus tentunya bukan sekadar simbol. Rumah Tuhan itu harus tempat bersemayamnya Tuhan. Supaya Tuhan bersemayam, ingat amang-inang bagaimana Rasul Yohanes menuliskan itu dalam suratnya yang pertama, bahwa di mana ada kasih, disitulah Allah berada. Karena itu rumah Tuhan, di mana Tuhan mau bersemayam, itu adalah rumah yang di dalamnya ada kasih. Jika tidak ada kasih yang saling membangun, jika tidak ada kasih yang saling menghidupkan, Tuhan tidak ada di situ. Tapi kalau ada kasihnya, kasih yang membangun, Tuhan bersemayam. Dan itulah yang dimaksud oleh pemazmur dalam pasal 26 ayat 8. Ya, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita terhindar, supaya kita jauh dari orang fasik, dari orang-orang yang menjahati itu, supaya kita merasa nyaman dan sukacita dalam kehidupan. Lalu khotbah ini, nas itu diakhiri di ayat 11.
Saya juga emang tertanya-tanya kok sampai 11, kok nggak dilanjutkan sampai 12, 13, kan tinggal sedikit lagi ya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, mohon ditampilkan kalau bisa lagi ayat 11, supaya kita bisa baca bersama Bapak Ibu Saudara. Ayat 11, ayat yang terakhir tadi dari responsoria. Masih bisa? Oke, jika tidak bisa, bisa mungkin buka Alkitab kita masing-masing. Ya, supaya kita baca ayat 11-nya. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, kita bersama. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Lanjutkanlah kasih setiamu. Wah, tabuni hatabata komada birgiamu jo amanginang. Ya, ida-ida nabutung jora-jora namale ida-ida nabutung bagah dan iboto bihatabata be jora-jora. Ya, ini ungkapan filosofis praktis orang Batak mau mengatakan kalau kita memang pernah menikmati yang enak bahkan sampai kenyang, maka kita akan rindu untuk hal itu ya. Tapi sebaliknya ya, jika kita lapar bahkan sampai kelaparan mungkin ya, lalu tentunya kita tidak tertarik, tidak demen lagi ya, atau mungkin ogah, itu mungkin kita katakan dalam bahasa di daerah kita di sini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, lanjutkanlah kasih setiamu. Tapi di sini dikatakan bagi orang yang mengenal Engkau. Kenapa pemazmur mengatakan hanya kepada orang yang mengenal Tuhan? Ya, sebab jika kasih setia itu yang sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, itu sudah dilihat oleh semua orang, tetapi mereka tidak mau ya untuk melanjutkannya, ya tentu terbatas kepada orang-orang yang mau. Karena itu kemauan itu perlu. Dan saya sudah dapat pahami dalam kehidupan saya. Amang inang, kalau kita memang mau, di situ Tuhan akan bukakan jalan untuk kita. Saya memang diawali masa-masa belajar waktu sekolah dasar di desa, buku tulis. Di situ ada tertulis. Buku tulis itu sebenarnya kosong isinya ya, tapi di sampulnya ya ada dituliskan di situ ungkapan filosofis orang-orang Inggris bahwa di mana ada kemauan, apa lanjutannya Inang? Di situ ada jalan. Pemalas mengatakan sudah ada jalan, tapi dia mengatakan, wah di tengah jalan itu ada harimau. Belum lihat dia. Tapi orang yang mau tadinya tidak ada jalan, dia akan yakin di situ akan ada jalan. Nah, seperti itu orang yang mau mengenal Tuhan, bahwa kasih setia itu sudah ada, sudah dinikmati orang. Lalu sekarang lanjutkanlah, tapi kepada orang yang mau. Saya yakin ini semua mau. Amin. Amin. Kita mau. Ya, sehingga kasih itu akan bersama kita. Kasih itu akan kita nikmati. Yang menghidupkan dari Tuhan itu akan kita nikmati. Yang mengamankan kita akan kita nikmati. Saudaraku, jika kita sudah memahami itu, tentunya kita akan, perhatikanlah keyakinan pemazmur di 2 ayat terakhir. Makanya tadi sengaja juga saya baca. Ada 2 hal di situ dikatakan bahwa dia akan terlindungi dari injakan kaki serta dorongan tangan mengusir dari orang fasik. Sebab ada yang lebih kuat, ada yang mau menatangnya, yaitu Tuhan yang berpihak kepada kehidupan itu. Dan kemudian dia yakin bahwa pelaku kejahatan pasti akan dibanting dan tidak akan bangun lagi
oleh Tuhan. Memang kelihatan selagi kita mungkin masih hidup, wih sepertinya ini orang jahat semakin hebat ini, berjaya ini. Ya, ukuran yang kita lihat dari dunia. Tapi ingat bahwa itu akan dibanting, itu akan dijatuhkan oleh Tuhan dan tidak akan bangun lagi. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita hidup di dalam kasih yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan ini. Marilah kita juga menjadi pelaku kasih itu terhadap dunia sekitar kita. Dunia yang menghidupkan, seperti itulah dunia yang kita lakoni. Pikiran kita selalu pikiran yang membangun, pikiran yang senantiasa memberi kehidupan dan kenyamanan kepada sekitar kita. Jika kita sudah memahami dan kita menghidupinya, ingatlah bahwa kita tidak akan terpisahkan dari kasih Tuhan. Apapun tidak akan dapat memisahkan kita. Ini keyakinan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut kematian maksudnya, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 dan 39. Itu keyakinan dari Rasul Paulus. Dan tentu menjadi keyakinan kita semua. Apapun tidak akan dapat lagi memisahkan kita dari kasih Tuhan yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu masukilah, hiduplah amang-inang, jalanilah tahun 2022 ini di dalam kasih Tuhan yang menghidupkan itu, supaya kita penuh gairah. Yakinlah, tetap tentunya di dalam disiplin yang baik, supaya kita lebih banyak lagi bertatap muka. Tadi ada saya bincang-bincang dengan seseorang, saya katakan, ya 2 tahun ini kita tatap muka semu, ya anak sekolah, ya tatap muka semu dan sebagian hanya kepala yang kelihatan. Tapi sekarang anak sekolah sudah tatap muka utuh, kan begitu ya, tatap muka utuh. Kita juga masih ada sebagian lagi yang belum utuh ya. Oh, ini masih belum utuh. Jadi belum bisa terlihat semua wajah. Tapi kita yakin pada waktunya, karena kasih Tuhan dan kita menaatinya, kita akan menikmati itu. Kita akan bisa melihat secara utuh saudara-saudara kita, teman-teman di sekitar kita. Bekerjalah di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, penyataan kasih-Mu. Kami diingatkan bagaimana indahnya kasih-Mu. Engkau nyatakan sampai sekarang ini, di tengah-tengah kehidupan yang banyak tantangan, ada banyak orang fasik, ada banyak kejahatan mereka yang bisa juga menjadi musuh kepada kami. Tapi Engkau kuatkan hati kami sekarang, karena Engkau melindungi, Engkau memberi keamanan, Engkau memberi juga makanan enak bagi kami di rumah-Mu bersama dengan Engkau, mengenyangkan kami. Dan orang-orang yang mungkin tidak ada teman untuk berkeluh kesah, teman-teman untuk curah hati, tetapi Engkau Tuhan menyatakan di rumah-Mu, di persekutuan orang percaya, disitulah kehangatan itu. Itulah yang akan kami lakoni dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam pekerjaan kami seminggu ke depan ini. Pekerjaan kami yang beraneka ragam, ada yang berhadapan dengan kekerasan secara langsung, ada juga berhadapan dengan kekerasan yang mungkin tidak langsung, soft, melalui media-media tertentu.
Lindungilah kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami di situ, di tempat kerja kami juga menjadi terang. Sebab di dalam terang-Mu juga kami akan melihat secara terang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka, keluarga yang ditinggalkan Amang Sumihar Mangapul Siagian, yang ditinggalkan Inang Dewi Susanti Aritonang, istri Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu kepada semua keluarga yang mereka tinggalkan ini, memberikan penghiburan, topangan, terutama Preses kami di tengah-tengah kesibukannya. Engkau membuat duka Tuhan di tengah keluarga itu, tapi kami juga yakin sebab Engkau yang mampu menghibur. Kuatkanlah beliau, kuatkan juga anak-anaknya, melayani kami, memimpin kami di distrik ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk warga yang sakit, ada pemulihan, dan ada yang sudah agak lama lemah fisiknya. Mereka ada 22 orang dalam warta jemaat kami. Tuhan, dengarlah doa mereka dan doa kami. Berkati istirahat, makanan, dan juga obat, serta dampingan para tenaga medis, sehingga mereka memperoleh kelegaan dan kesembuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Ada 29 orang, dan pernikahan dari saudara-saudara kami 5 keluarga berulang tahun juga. Berkatilah mereka penuh kasih dari-Mu Tuhan, sehingga mereka juga dalam kehidupan ini tetap berbahagia. Tuhan, tidak lupa kami mendoakan saudara kami yang akan menikah pada hari Sabtu ini, Patar Rondor Sairang dan Yuliasi Maranatha Panjaitan. Tuhan, berkati persiapan mereka, dan pada saat pemberkatan itu juga sepenuhnya sukacita daripada Engkau atas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua setiap tangan yang mengulurkan persembahan sebagai topangan pelayanan di jemaat-Mu ini. Tuhan, berkatilah mereka dalam kehidupan, beri mereka juga sumber kehidupan yang layak, supaya mereka juga boleh Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari terpenuhi kebutuhan, dan boleh juga memberi baik di jemaat-Mu juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin sudah lama menantikan pasangan hidup, tetapi sampai sekarang ya Tuhan mereka rindu belum memperolehnya. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, tunjukkanlah kepada mereka. Atau mungkin pakai juga lah sesama kami untuk memperkenalkan yang menjadi calon pasangan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama menantikan kelahiran anak dalam keluarga. Ada beberapa warga jemaat-Mu ya Tuhan yang mohon doa. Tuhan, dengarlah doa mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati pasangan hidup. Biarlah Engkau memberkati kandungan dari setiap ibu yang merindukannya, sehingga mereka ya Tuhan boleh menerima anugerah anak dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami juga yang sekolah, yang sudah tatap muka penuh. Tuhan, lindungi mereka, ingatkan mereka melalui Roh-Mu supaya mereka juga senantiasa benar-benar menaati protokol kesehatan, supaya proses belajar mereka berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita, seraya kita menyanyi dari buku Ende, buku nyanyian HKBP, Belgado Holongmi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, amang inang semua. Horas.
Di namamu lu sandok ngoluhon, kok dono pusakale. Uang sinon yang tunang olomi, asamarku kobuse. Main maahu, perhentianmu, pasu-pasu, mabarmain. Ale tuaku patuh pemain pasu-pasu tunang sudi. Sai barita Yesus na burju, tuk manesa dosai. Asa posea di Yesus tutu, nenga pambai mudisi. Main mau perhentianmu, pasu-pasu, mabarmain. Ale tuaku patuh pemain pasu-pasu tunang sudi. Bagi dong ditarik. Ya nyambut di bawah sini. Shalom Minang, ibu-ibu yang terkasih. Ala adong ngata ulang tahun sadarion. Mari kita rayakan bersama.